Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman mazida wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulul Thalathah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Tamimi an-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membaca faidah dari apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Ma'ali Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala tentang makna syahadat. Yang sudah kita dapatkan penjelasannya adalah bahwa seseorang dalam perkara mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar dengan melafadzkan, tapi harus membenarkan dengan hatinya. Kemarin sudah kita ketahui bahwa yang hanya sekedar melafadzkan tapi hatinya dalam keadaan mengingkari, maka itu adalah termasuk dari orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang hanya sekedar meyakini namun tidak mau melafadzkan, justru itu adalah orang-orang musyrikin. Sudah kita ketahui dan sudah kita mendapatkan dari penjelasan dari beliau hafizallahu taala tentang perkara ini. Sehingga kita mengetahui bahwa pengingkaran orang-orang musyrikin kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam tidak diyakini dengan hatinya. Hatinya membenarkan bahwa beliau adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Beliau adalah sebaik-baik dari keturunan Quraisy. Mereka yakin itu. Dan mereka yakin dengan Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kisah Walid bin Mughirah. Yang dia adalah orang yang paling paham tentang mazaj. Paling paham tentang syair-syair. Dan kemudian ketika dia menyatakan bahwa ini bukan dari Muhammad, bukan datangnya dari seorang yang dari tukang sihir atau dari penyair, bahkan bukan datang dari orang gila. Dijelaskan bagaimana Walid bin Mughirah meyakini seperti itu. Akan tetapi kaumnya mendatangi, memaksanya. Jadi karena dia terikat dengan kaumnya, terikat dengan follower kalau zaman sekarang, ya followernya. Kalau mainannya di YouTube adalah subscribe-nya. Yang sudah begitu banyak, kalau nanti bertentangan dengan mereka yang banyak itu, maka dia tidak akan menjadi siapa-siapa. Akhirnya dia mengucapkan, in hada illa sihrun yu'sar. Ini tidak lain adalah sihir. Bagaimana seseorang yang memiliki ilmu ternyata dilacurkan ilmunya hanya karena pengikut, hanya karena orang-orang yang menjadi yakni dari kalangan umat. Dan ini akan terus terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala, bahwa bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan tentang bagaimana hal ini akan terus terjadi di kalangan manusia. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman akan ada seperti itu. Ketika takut ditinggalkan pengikut, maka mulai runtuh keyakinan. Mulai takut ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Ini terjadi. Bahkan terhadap siapapun tidak mengenalnya. Apakah mereka yang menisbatkan diri kepada doa ahlus sunnah atau siapapun. Sama saja. Ketika urusan pengikut, maka takut.
Nasallallahu salam wal afiyah. Maka kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah belajar bagaimana nabi-nabi terdahulu sebelum dibangkitkannya Nabi kita Muhammad SAW, pengikutnya hanya 1 atau 2 orang saja. Bahkan ada yang diabi tidak ada pengikutnya, dan itu bukan ukuran kesuksesan, bukan ukuran keberhasilan, bukan ukuran sebuah kehebatan seorang dai atau seorang ustaz. Tapi ukurannya adalah menyampaikan yang hak atau tidak. Menyampaikan al-haq atau belum. Maka apa yang kita baca dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, bagaimana kisah hidup beliau, bagaimana perjuangan beliau dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini diusir, ini dijauhi, ini diingkari. Tapi beliau tetap dengan dakwahnya. Sampai kemudian Allah berikan barokah dakwahnya sehingga berpengaruh ke berbagai belahan dunia dan menjadi musuh bagi para pengusung kebatilan, pengusung kesyirikan, pengusung muhdatsatul umur, perkara baru yang diadakan dalam agama ini. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah. Maka kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala membaca risalah-risalah beliau rahimahullah taala. Di mana di tempat lain risalah ini kadang-kala disembunyikan. Bahkan terkadang risalah ini dijauhi dan diperingatkan. Jangan baca buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti kalian akan menjadi seorang Wahabi. Maka kita baca Ushulus Salasah, kitab beliau. Baca kita tempat yang lain, yakni Kitab Tauhid. Dibaca oleh kita di tempat yang di berbagai belahan negeri ini. Dibaca tentang prinsip-prinsip dakwah beliau yang mengusung kepada Tauhid. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah. Sehingga kita belajar bagaimana orang-orang musyrikin dulu mengingkari Nabi kita Muhammad SAW tidak dengan hatinya. Ya, tidak dengan hatinya. Bahkan ada dalam satu pendapat bahwa disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala bahwa ini disebabkan karena hasadnya mereka. Karena hasad mereka kepada kaumnya Nabi kita Muhammad SAW dari Bani Hashim. Demikianlah yang sudah kita lewati pada penjelasan yang telah lalu. Kemudian oleh Syekh Fauzan disebutkan, "Tsumma la yakfi an-nutqu bil lisan wal i'tirafi fil qalb." Tidak cukup juga kalau seseorang hanya mengucapkan dengan lisannya, dan aku bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak cukup dengan lisan. Demikian juga wal i'tiraf bil qalb, juga mengenalnya dengan hati kita. Betul bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Diucapkan dengan apa? Lisan kita. Diyakini dengan apa? Dengan hati. Kata Syekh Fauzan, belum cukup. Loh, kok masih belum cukup juga? Susah benar. Tidak susah. Karena memang itu betul-betulnya. Kata beliau, bahkan la budda min amri thalis. Harus ada urusan yang ketiga. Perkara yang ketiga. Wahuwa al-ittiba, yaitu mengikuti. Mengikuti. Sehingga makna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah la matbu' bihaqqin illa rasul. Tidak ada yang berhak untuk diikuti melainkan Rasul. Jadi ini merupakan perkara yang besar. Seseorang tidak hanya sekedar mengucapkan. Kalau mengucapkan, orang-orang munafik pun mengucapkan. Kalau meyakini dengan hati, orang-orang musyrikin pun meyakini dengan hati bahwa beliau adalah Rasulullah. Orang yang terpercaya. Tapi harus ada yang ketiga, kata Syekh. Apa itu? Mengikuti. Ini masalah. Ini masalah besar di tengah-tengah umat ini. Karena banyak orang yang mengucapkan. Bahkan benar-benar menyanjungnya. Saya cinta Nabi, saya cinta kepada Rasul. Kita bersalawat kepada Rasul. Yang tidak mau bersalawat, itu mereka adalah orang-orang yang anti kepada Rasul. Bayangkan seperti itu. Padahal orang-orang mengucapkan salawat. Heran. Hanya karena salawatannya tidak bareng-bareng. Tidak jama'i. Tidak dalam bentuk solawatan. Begitu. Cirebon bersolawat. Hebat kan? Ini menunjukkan mereka cinta kepada Rasul. Apa betul seperti itu? Belum tentu. Kalau hanya sekedar mengucapkan. Juga dalam hatinya. Belum tentu juga. Tapi harus dibuktikan dengan bentuk pengikutan.
Inilah kata Syekh Fauzan hafizahullah taala disebutkan sebagaimana beliau membawakan dalil. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ayat surat Al-A'raf ayat ke-157. Walladzina amanu bih. Orang-orang yang beriman dengan, yakni kepada Rasul dikembalikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuralladzi unzila ma'ah. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi memuliakannya, menolongnya, juga mengikutinya. Kalau sudah kalian menolong, saya pembela Nabi. Ada yang begitu? Kita harus bela Rasul. Muliakan nama Nabi kita. Kan begitu semangatnya berapi-api di berbagai tempat. Kita tanya, hebat mana pertolongan, besar mana pertolonganmu dengan pertolongan Abu Thalib? Siapa Abu Thalib? Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membela Rasul, pasang badan kepada Rasul. Jangan coba-coba sentuh anak kemenakan. Kalian akan berhadapan dengan aku. Siapa? Jadi kalau hanya sekedar teriak-teriak pembela, kita adalah pecinta Rasul. Lihat, bagaimana mengikuti atau tidak. Kalau tidak mengikutinya, maka belum dikategorikan sebagai orang yang bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Syekh. Wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya, yakni bersamanya, yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang mendapat keberuntungan. Ma'asyiral muslimin ibadallah, penting hal yang seperti ini kita tekankan pada diri-diri kita, kepada kaum muslimin secara umum. Kita sampaikan kepada mereka agar poin yang ketiga ini, pengikutan kepada Nabi kita harus terwujudkan pada diri-diri kita. Saya dan antum semuanya. Karena masing-masing kita di dalam memahami sunnah, di dalam menjalankannya, di dalam mentatbiknya, terkadang berbeda-beda. Tapi kita ada berkeinginan yang kuat untuk menjalankan sunnah itu dalam rangka untuk bentuk pengikutan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Syekh Fauzan, hatta lau nasaruhu, bahkan kalau sekiranya dia membela, menolong Nabi, mithla Abi Thalib, seperti Abi Thalib dan kaumnya, dan orang-orang yang selainnya. Wa huwa ya'rifu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui, mereka mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin lam yattabi'ahu, akan tetapi mereka tidak mengikutinya. Fa innahu laisa bimuslimin hatta yattabi'ahu. Mereka pada dasarnya bukan seorang muslim sampai mereka mengikuti, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Abu Thalib, kurang apa? Dan banyak orang-orang yang dulu menjadi pembela Nabi, melindungi Rasul. Mut'im bin Adi, dulu pemimpin. Dan ketika Rasulullah SAW selesai berdakwah di Taif dan beliau dilempari, itu masuk kota Mekah. Ini Mekah sudah geger. Muhammad telah keluar. Sehingga kalau mereka bertemu dengan siapapun yang bertemu dengan Muhammad, maka mereka boleh untuk membunuh. Rasul tahu. Rasulullah tahu itu. Maka dia utus budaknya untuk menemui Mut'im bin Adi. Agar dia melindunginya. Lihat itu, baca sejarah. Sejarah bagaimana awal dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah dapat permintaan seperti itu, Mut'im bin Adi kemudian datang ke Ka'bah berteriak, Muhammad dalam perlindunganku. Sehingga tidak ada yang berani menyentuh. Maka beliau jemput dengan kaumnya, dengan pasukannya untuk menjemput Rasulullah SAW di luar Mekah untuk dibawa ke rumahnya dan aman. Berjasa tidak? Berjasa. Muslim tidak? Laisa minal muslim, kata Syekh. Karena apa? Dia tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Wallahu a'lam. Apakah Mut'im bin Adi sekarang apa setelahnya secara muslim atau tidak, saya masih perlu untuk baca lagi. Saya hanya membacanya beliau ketika melindungi Rasulullah SAW.
Intinya adalah siapapun di antara kita dan orang-orang sebelum kita sampai pada masa yang akan datang, mereka hanya sekedar berteriak, kami menolong agama ini, kami membela Rasul, kami cinta Rasul, kami senantiasa bersalawat kepada Rasul. Kalau tidak mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW jalankan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan definisinya, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, bahwa yang namanya bersyahadat itu adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan. Apakah kita mengikuti perintah Rasul? Maka yang bisa menjawab adalah kita-kita ini. Wa tasdiqu bima akhbar, apakah kita membenarkan berita dari Rasul? Yang bisa menjawab hanya kita-kita ini. Apakah kita bisa membenarkannya? Terkadang berita yang datang dari Nabi kita pilih-pilih. Ini tidak masuk akal. Ini tidak sesuai logika. Ini gak sesuai dengan zaman. Ini kalau jalankan, kita nanti dijauhi orang, dimusuhi orang. Tidak umum. Kata orang Jawa, beli umum beri batu. Apakah seperti itu? Atau kita membenarkan berita? Wajsidabu ma'anhu nahawajaz. Dan kita menjauhi apa yang dilarang dan dibenci. Serta tidaklah kita beribadah kepada Allah, melainkan dengan apa yang disyariatkannya. Nah, hakada. Ini definisi yang sangat bagus, yang demikian sempurna, yang dituliskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah untuk kita semuanya, untuk kita jalankan. Kita teruskan. Asyiral muslimin ibadah. Kata Syekh Al-Fauzan, fa'innahu laisa bimuslim hatta yattabi'ah, sampai dia mengikutinya. Walihada qala Syekh. Dengan demikian Syekh kembali ke yang tadi saya sebutkan tentang definisi syahadat seperti itu. Fala Buddha, maka menjadi sebuah keharusan minal i'tiraf birisalatihi dhahiran wa batinan, mengetahui risalah Nabi kita Muhammad SAW secara zahir, secara nampak maupun secara yang sifatnya batin. Perkara-perkara yang ditampakkan, perkara-perkara yang mungkin kita tidak mengetahui. Atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya batiniah. Dan juga perkara-perkara yang sifatnya i'tiqadi. Maka menjadi sebuah keharusan buat kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 atau 4 perkara yang tadi disebutkan, ta'atu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma anhu naha wa jazar, wa alla yu'badallah illa bima syar'ah. 4 perkara ini harusnya menjadi sebuah pemahaman yang ada di mindset kita. Kalau benar-benar kita ingin mempersaksikan bahwa Nabi kita Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 perkara, kata Syekh. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Lihat. Tidak boleh pilih-pilih. Saya pegangnya yang hadis-hadis saja. Adapun sunnah, mungkin saja sunnah ini hadisannya itu dhaif, hadisnya ada hadis yang maudhu, hadisnya ini bukan urusan kita. Ranahnya tentang mentashih dan mentad'if hadis itu ada ahlinya. Kalau kita ke dokter ahli, loh kenapa ke dokter ahli? Kan dokter ini ahlinya di bidang tertentu. Ilmu di dalam Islam pun ada. Ada hadis, ilmu hadis yang mereka paham tentang itu. Dan terus akan bermunculan di muka bumi ini para ulama ahlul hadis yang mentashih dan mentad'if hadis. Oh, ini datangnya dari Rasulullah, sedang ini bukan datangnya dari Rasulullah. Disebabkan apa? Karena ketakutan mereka mengikuti sesuatu yang tidak datangnya dari Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Na'udzubillah. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap aja duduk di api neraka jahanam. Man akala Rasulullah SAW, man akala mauludan. Kan hadisnya lagi rame nih.
di bulan Rabiul Awal. Telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi makan kepada orang muludan, ya subhanallah, hadis apa? Tapi Rasulullah SAW bersabda, bayangkan orang begitu yakin itu ucapan Nabi, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan hal yang seperti itu. Berani. Belum lagi solawat-solawat yang diciptakan oleh manusia di atas namakan kepada Rasul. Padahal sesuatu hal yang sangat mengerikan. Hati-hati. Telah disebutkan dalam banyak ayat Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Apalagi dengan banyak ini kita tidak bisa pungkiri ini terjadi di tengah-tengah kita. Dan kalau saya mengucapkan seperti sebagai bentuk nasihat, hati-hati kaum muslimin, jangan sembarangan mengucapkan atas nama Rasul. Karena telah disebutkan, kalau seseorang itu mengikuti Rasul, mentaati Rasul, maka sama dengan mentaati Allah. Demikian sebaliknya, barang siapa yang mendurhakai Rasul, maka sesungguhnya akan mendurhakai Allah. Seperti itu. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Hadisnya dipotong ini aja. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga. Titik. Padahal masih koma. Ini saja yang disebut. Jadi yang biasa mengikuti Nabi, yang mengikuti Nabi akan masuk surga. Sebentar Ustaz. Itu masih koma. Hadisnya diteruskan. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Yang ngomong. Para sahabat bertanya, mana apa ya Rasul? Siapa yang menolak? Waman ata'ani dakhul jannah waman asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhakaiku, faqad aba. Maka dia adalah orang yang enggak mau. Menunjukkan mutlak mengikuti Nabi. Sehingga makna syahadat adalah la matbu' bihaqqin illa Rasul. Tidak ada yang berhak diikuti melainkan hanya Rasul. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Ustaz, oleh Syekh, oleh Al-Alamah Fulan dan Ala, itu bukan mengikuti merekanya, tapi dalil yang beliau bawa, keterangan dari hadis-hadis yang beliau bawa, itu yang kita ikuti. Jadi bukan mengikuti Fulan wa Ala, bukan mengikuti orang per orang. Ini yang harus dibangun oleh kita semuanya. Sebab sangat berbahaya kalau seseorang menjadi pengikut orang yang lain. Mengerikan. Makanya lihat para ulama, mereka berlepas diri dari apa bentuk pengikutan seperti itu. Tidak mau mereka. Tidak mau. Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Abbas ketika manusia dalam keadaan menjelang sholat mengikutinya. Ada apa dengan kalian? Saya ingin kalau tidak ada keperluan pergi. Dinisbatkan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ketika beliau berebut air untuk mengambil air di sebuah sumur, berdesak-desakan. Maka kata beliau kepada muridnya, inilah kehidupan yang sebenarnya, yang benar-benar aku ingin merasakan. Tidak dikenal oleh manusia, tidak menjadi ikutan. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah, para ulama seperti itu, dan itu telah dicontohkan oleh Nabi kita dan para sahabatnya. Sehingga berhati-hatilah kita dalam hal pengikutan kepada manusia. Yang kita ikuti adalah dalil yang dibawakan. Loh, kenapa Anda sama dengan Ustadz Fulan? Karena Ustadz Fulan membawa dalil, maka saya mengikuti. Begitu dalil yang dia bawakan. Kenapa begini? Saya melihat ustadznya seperti itu. Saya melihat orang kaya 10 kali hajinya. Assalamualaikum, buka tangannya. Assalamualaikum, buka tangannya. Itu karena dia hajinya 10 kali. Nah, apa urusannya? Yang kita ikuti adalah dalil. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadah. Sehingga kata Syekh, taat dengan apa yang diperintahkan. Juga apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul illa liyuta'a
kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Ditaati dengan izin Allah. Menunjukkan ketaatan kita kepada Rasul semuanya atas dasar bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul tidak pernah menyembunyikan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Sehingga tidak bisa misalkan ini dari Nabi, ini dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan, ini yang tidak disampaikan, tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantah. Masya Allah, ini semua memberikan semangat buat kita untuk mengikuti Rasul disebabkan karena Allah merintahkan kita mengikuti Rasul. Walaupun konsekuensinya orang-orang yang mengikuti Rasul, para pecinta sunnah senantiasa akan diperolok-olok di setiap zaman. Golongan jenggot, golongan cingkrang, golongan sholatnya, macam-macam. Ya, macam-macam sholat. Sholatnya rapet-rapet. Gak mau renggeng nempel-nempel. Berisik. Ya subhanallah. Urusan sholat saja seperti itu. Padahal semuanya tahu kita diperintahkannya untuk rapat seperti itu. Tapi demikianlah ma'asyal muslimin ibadallah. Ketika sunnah semakin jauh ditinggalkan manusia, maka di saat itu pula, maka para pencintanya, para pengusungnya akan menghadapi tantangan yang berat. Sebagaimana hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, ya'tilana sejamanun al-qabidu fi dinihi kal-qabidu alal jamri, kata Rasul. Akan datang satu masa ya, kepada manusia, yakni kita semuanya kaum muslimin dimanapun juga, di berbagai belahan dunia manapun, termasuk di zaman manapun, ya'tilana sejaman al-qabidu fi dinihi, orang yang megang agama ini, al-qabid. Qabd itu adalah menggenggam. Seperti orang sholat menggenggam. Kal-qabidu ala jambi, seperti menggenggam bara api. Panas, berat, perih, membakar. Tapi setelah memegangnya dan istiqomah, ternyata Masya Allah sebuah kenikmatan. Kenikmatan di atas sunnah. Kenikmatan di atas tauhid. Merdeka, sejatinya merdeka itu adalah ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita menjadi pengikut Rasul. Itu benar-benar sebuah kemerdekaan. Iya, tidak dikungkung oleh orang per orang, oleh ormas apapun, oleh kelompok manapun, oleh yayasan manapun, bebas. Selama di atas tauhid dan sunnah. Nah, tidak bisa dikomando. Kamu harus begini, nanti harus begini, nggak boleh ini. Asas tauhid dan sunnah, ya saudara kita, sesama muslim. Jangan dipilih-pilih. Tapi dia nggak ngaji ke ustaz saya. Peduli apa? Ustaz bukan jadi pegangan. Yang dipegang adalah Allah dan Rasulnya. Apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Walhamdulillah para ulama sekarang ada. Masih hidup. Syekh Abdul Muhsin Abbad. Hafizullah Ta'ala. Syekh Fauzan. Syekh Rabi, Syekh, para ulama ahli sunnah yang lain yang masih ada, yang masih kokoh. Nah, Syekh Abdul Razak, saya beberapa kali sedang membaca bukunya beliau, hafizullah ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Dulu saya merasa dijauhkan dari beliau. Syekh Abdul Razak, anaknya Syekh Abdul Muhsin. Kalau antum maghrib, di situ Syekh Abdul Muhsin. Nanti subuhnya putranya, doktor. Kalimat-kalimatnya Masya Allah, tertanam dalam hati. Orang-orang yang bersih hatinya mencocokinya, tapi orang-orang yang ghalidh, orang yang hatinya keras membatu, nggak cocok dengan beliau. Hafizullah Ta'ala. Nah, demikianlah ma'asyil muslimin ibadallah, para ulama menganjurkan untuk mempelajari, membaca kitab-kitabnya, dan kita masih ada. Nah, untuk apa? Agar kita terbimbing untuk taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqarana ta'atur Rasul, digandengkan ketaatan kepada Rasul ma'a ta'ati, dengan ketaatan kepada Allah, dan juga digandengkan kemaksiatan kepada Rasul, digandengkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan
Tidak bolehnya kita menyelisih Rasul. Sebab berakibat kita akan menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Nauzubillah. Wa may ya'sillah wa rasul. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Maka sesungguhnya bagi mereka neraka jahanam kekal di dalam. Wah, kurang apa lagi ayat-ayatnya dibacakan kepada kita agar kita tidak menyelisihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting untuk terus kita tanamkan di mindset kita, di otak-otak kita, karena sejak kecil kita ditanamkan pula. Ya maaf, kita semoga Allah mengampuni orang-orang tua kita, ya para pengajar kita dulu, yang tidak mau mengenalkan perkara-perkara muhdas, perkara-perkara baru, agar kita kemudian tidak mentaati Rasul. Loh, bagaimana mungkin mereka mengajari banyak perkara-perkara yang di sana kita dimasukkan hal-hal yang Rasul tidak pernah melakukannya. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Apakah tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya sebagai kemaksiatan? Nah, karena Al-Quran menyatakan seperti itu. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah datangnya petunjuk, ini Nabi mengajarkan, ini Nabi telah menjelaskan. Sampai kata para sahabat, kami semuanya telah mendapatkan, diajarkan semua kebaikan. Bahkan sampai terkepaknya sayap burung pun kami telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan kebaikan itu sudah disampaikan. Al-yawma akmatu lakum. Kurang apa? Telah jelaskan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Siapa satu orang-orang yang beriman? Kita-kita ini para sahabat. Para sahabat. Para sahabat digaransi, disebutkan wallahi ma tawall, maka niscaya kalian akan menyimpang sejauh-jauh penyimpangan. Manuslihi jahannam, dan tempat kembalinya adalah jahannam wa sa'at masir. Bukan hanya kepada kita atau orang-orang Yahudi dan Nasrani saat yang masih ada, yang hidup bersama para sahabat, kalau ukuran imannya tidak menjadi ukuran imannya para sahabat, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kan mereka maksudnya mendapatkan petunjuk, kami mendapatkan petunjuk. La yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasr. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Apa jawaban Allah? Fa inna amanu bimithli ma antum bihim faqad ihtadaw. Luar biasa yang ini sebagai parameter. Jika kalian tidak beriman sebagaimana para sahabat itu tadi, jika mereka tidak beriman sebagaimana imannya mereka, yakni para sahabat, fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Atau jika kalian beriman seperti imannya para sahabat, niscaya kalian akan dapatkan petunjuk. Jadi ukuran petunjuk itu bagaimana sahabat Rasul menjalankan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi. Kalau salah, tegur. Kalau keliru, bisa. Mereka bertanya kepada Nabi, turun ayat. Yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, semuanya ayat-ayat itulah pertanyaan para sahabat kepada Nabi yang kemudian Allah jawab, menunjukkan mereka benar-benar berjalan di atas thariqah yang hak. Yang menjelaskan mereka niscaya sesat dan menyesatkan. Ini yang harus kita sampaikan kepada umat, kepada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, ini thariqahnya para sahabat. Sehingga pantas kalau orang bertanya, apakah para sahabat Rasul melakukannya? Boleh? Boleh seperti itu. Cukup dengan, kalau jangan sembarangan nanya-nanya dalil. Kan begitu, orang tidak mau ditanya dalil, enggak sopan nanya dalil sama kiai. Boleh tanya dalil. Orang para sahabat juga bertanya kepada Rasul. Wah, ini nggak boleh. Udah, ngintil baik, ngintil. Ngikut saja, ngikut. Lihat. Anjingnya pemuda Akabi masuk surga. Loh, dari mana ceritanya ada anjing masuk surga?
Iya, supaya orang benar-benar suruh ngikut, suruh taklid, suruh ngintil, sampai-sampai bawa dalil yang nggak ada hubungannya, ya, nggak ada kaitannya sama sekali. Ya, subhanallah. Ya. Demikianlah yang terjadi di tengah-tengah kita kaum muslim. Maka bersemangatlah, wahai ahli tauhid, wahai ahli sunnah, bersemangat di atas agama ini. Bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya. Jangan kemudian kita, kalau nanti saya taat, nanti gimana saya makan? Ya subhanallah, urusannya makan. La kalau min fauki wa min tahti arjulihim. Demikian kata Allah. Niscaya kami beri makan dari atas kepalamu dan dari bawah kakimu. Urusan rezeki itu sudah ada. Khutbah kemarin, waktu khutbah yang lalu saya khutbahkan di sini tentang para sahabat bagaimana. Fadkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard. Ingatlah, kalian lemah di muka bumi. Takhafuna ayyatakhafakum nas. Kalian takut bagaimana manusia mengepung kalian. Apa yang Allah sebutkan? Maka Allah fa'awwakum. Allah berikan tempat untuk kalian. Wa nasarukum, dan kalian Allah memberikan pertolongan kalian. Wa razaqakum minat thayyib, dan Allah berikan rezeki untuk kalian, rezeki yang baik. Jadi ketika seseorang di atas tauhid, di atas sunnah, istiqomah di dalamnya, itu rezeki itu ngalir, yakin itu. Yakin. Jadi jangan takut. Jangan takut ketika seorang di atas, nanti gimana usaha saya, nanti diboikot orang. Jangan takut ya akhi. Semuanya dari Allah sudah diatur dari 7 lapis langit. Tinggal bagaimana kuat tidak kita komitmen tidak dengan tauhid ini, dengan sunnah ini. Dikala manusia begitu menjauhi untuk menjadi ahli tauhid. Kenapa? Ya karena begitu masifnya kesyirikan. Sesuatu yang kesyirikan dianggap sesuatu hal yang biasa. Adapun seseorang berpijak di atas tauhidnya, itu dianggapnya ada sesuatu hal yang menyimpang, ya, keliru dan lain sebagainya. Demikian juga dengan sunnah. Maka tampilkan sunnah, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak gerasa gerusu. Tampilkan sunnah ini pada keluarga kita, kepada lingkungan kita, orang tua kita. Jangan sampai mereka menjadi a'da'us sunnah, menjadi musuh sunnah. Karena penampilan kita yang keliru di dalam menyampaikan. Sampaikan dengan cara-cara baik. Lihat bagaimana para sahabat, lihat bagaimana tabi'in atau tabi'in menyampaikan hal ini kepada lingkungannya. Begitu mereka menerima sunnah. Adapun ternyata menolak, kalau menolaknya karena memang mereka tidak mau, itu dasarnya memang sudah sunnatullah dari dulu begitu. Sunnah, tauhid dan sunnah itu banyak ditolak. Tapi kalau menolaknya itu karena urusannya kita yang serampangan, gerasa gerusu, maka jangan sampai itu terjadi. Tampilkan sunnah kepada orang-orang di sekitar kita. Kita adalah orang yang amanah, ya, berkata dengan jujur, bersikap dengan sikap-sikap yang baik. Ada satu risalah yang sangat bagus kan, ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahumullah. Ahadisul akhlak, sedang saya baca di PLK itu. Ada rekaman-rekaman. Ahadisul akhlak, saya sangat terkagum-kagum, saya subhanallah. Begitu akhlak seorang ahli sunnah, itu ditampilkan oleh beliau sejati seperti itu. Kepada siapa dulu? Kepada orang tua dulu. Ya, bagaimana sikap kita kepada orang tua di dalam berakhlak, bagaimana kita memuliakan mereka, bagaimana sehingga setiap orang tua yang mendapati anak-anaknya ngaji sunnah istilahnya, niscaya mereka akan bahagia. Kenapa? Karena anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti kepada mereka. Sungguh, kalau ternyata ada yang mengaku ahlus sunnah, mereka justru kurang ajar kepada orang tuanya, ini perlu untuk dinilai kembali. Kamu belum ngaji aslinya. Bagaimana akhlak kepada orang tua, memuliakan mereka, Masya Allah. Bahkan Syekh bawakan sebuah hadis, buah asar dari Abdullah bin Abbas. Bagaimana kalau orang tua saya mendolimi? Bagaimana kalau orang tua saya berbuat dolim kepada kami?
walaupun mereka mendolimimu, tetap kamu bir kepada mereka. Subhanallah. Seperti itulah ma'asyiral muslimin, ibadallah, akhlak yang harus kita tampilkan. Dan ini tentunya berkaitan dengan pemahaman kita tentang ketaatan kita kepada Allah dan juga ketaatan kita kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian juga ayat-ayat yang lain. Wa in tuti'uhum tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, tahtadu. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi sikap seseorang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Rasul agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentaati Rasul, menjalankan sunnah nabinya. Sunnah yang sudah terkubur, terutama dihidupkan di tengah-tengah umat, niscaya itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akan kita lanjutkan pada poin-poin berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Pak Haji, berapa menit? Berapa menit?